Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lea Gloria Adonia Auri dengan NIM 20230110440050. Program studi pendidikan biologi, jurusan pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam, Universitas Cendrawasih. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pembentukan sistem rangka dan otot. Baik, kita langsung masuk saja pada slide pertama, yaitu sistem rangka. Sistem rangka memiliki fungsi yaitu menjaga rangka bagi tubuh manusia. Fungsi rangka terdiri dari jaringan ikat termasuk tulang rawan, tendon, dan ligamen. Tulang adalah jaringan hidup yang dilalui aliran darah. Tulang terus berubah dan berganti bentuk seiring pertumbuhan manusia. Pembentukan sistem rangka atau skeleton. Pembentukan tulang yaitu osifikasi berasal dari mesoderm atau sel mesenkim. Adapun terbagi menjadi dua cara, yaitu osifikasi intramembranosa yang membentuk tulang pipi langsung dari mesenkim, atau osteoblast mengklasifikasi osteoid. Yang kedua, osifikasi endokondral, yaitu menggantikan model tulang rawan, misalnya tulang panjang, menciptakan pusat osifikasi primer dan sekunder dengan lempeng epifisis sebagai zona pertumbuhan. Pada tahapan diferensiasi somit, di sini gambar ini membandingkan dua potongan melintang atau transversal embrio pada tahap perkembangan yang berbeda. Pada gambar A, yaitu tahap awal somit kiri, di mana tahap ini terlihat struktur somit berbentuk balok yang terletak di samping neural groove atau alur saraf, yang nantinya akan menutup menjadi neural tuba atau tabung saraf. Di bagian bawah terdapat notokorda atau notokord, di mana notokord dan tabung saraf ini berperan mengirimkan sinyal molekuler yang mengindungsi somit untuk berdiferensiasi. Yang berikutnya, ventral somit wall atau dinding somit ventral adalah bagian yang pertama kali menerima sinyal dan akan melalui proses diferensiasi. Yang berikut bagian B, yaitu tahapan diferensiasi somit bagian kanan, di mana somit ini berdiferensiasi menjadi tiga turunan utama. Yang pertama, sklerotom atau sklerotom ini berwarna abu-abu putih kecoklatan di bagian medial bawah. Sel-selnya bermigrasi ke arah medial mengelilingi notokorda dan tabung saraf. Fungsinya untuk membentuk tulang, terutama tulang belakang atau vertebra, tulang rusuk atau iga, dan sebagian dasar tengkorak. Ini adalah cikal bakal utama untuk sistem rangka aksial. Yang kedua yaitu dermatom, di mana dermatom ini berada di bagian lateral atau samping somat yang tepat utuh. Fungsinya untuk membentuk dermias atau lapisan tengah kulit di daerah punggung. Yang ketiga yaitu miotom. Miotom ini terbagi menjadi dua bagian lagi, yaitu dormesidial muscle cell atau sel otot dormasial. Sel-sel ini membentuk otot punggung. Yang berikut yaitu sel otot ventrolateral, di mana sel-sel yang akan bermigrasi membentuk otot-otot dinding tubuh, yaitu perut dan otot organ gerak. Fungsinya yaitu membentuk organ rangka.
Pada gambar yang berikut yaitu tahap mesenkim, yaitu pada gambar A, di mana proses ini terjadi pada sel-sel mesenkim, di mana sel-sel embrionik pluripoten berkumpul dan berkondensasi di area tempat tulang akan terbentuk. Yang gambar B yaitu kartiloga, yaitu proses yang terjadi sel mesenkim berdiferensiasi menjadi kondrosit, yaitu sel tulang rawan, di mana kondrosit ini mulai memproduksi matriks ekstraseluler membentuk model tulang rawan hyaline. Pada gambar yang C yaitu pusat osifikasi primer, di mana proses ini terjadi di kondrosit di bagian tengah model tulang rawan membesar atau hipertrofit dan mati, meninggalkan ruang pembuluh darah masuk ke tengah membawa osteoblas atau sel pembentuk tulang. Proses ini membentuk pusat osifikasi primer di bagian diafisis batang tulang. Pada gambar yang D atau terakhir yaitu tahapan tulang matang dan pertumbuhan. Proses ini terjadi di tulang terus memanjang dan mengeras atau growth plate atau lempeng pertumbuhan yang terdiri dari profil feratin kondrosit yang berproliferasi terletak di antara diafisis dan epifisis atau ujung tulang, memungkinkan tulang untuk memanjang. Dan pusat osifikasi sekunder ini mulai muncul di epifisis. Berikut yaitu endoskeleton atau rangka dalam. Endoskeleton atau tulang dan tulang rawan berasal dari mesodrem melalui diferensiasi mesenkim. Pembentukannya terjadi melalui dua proses, yaitu osifikasi endokondral atau menggantikan model tulang rawan, misalnya tulang panjang. Yang kedua yaitu osifikasi entrimal membran atau langsung dari mesenkim, misalnya tulang tengkorak. Rangka ini dibagi menjadi skeleton aksial atau sumbu tubuh dan skeleton apendikular atau anggota gerak. Pada gambar endoskeleton atau rangka dalam, endoskeleton ini terbagi menjadi dua, yaitu skeleton aksial dan skeleton apendikular, di mana skeleton aksial ini membentuk tengkorak atau kranium, badan, dan ekor, dan skeleton apendikular ini membentuk tulang anggota badan. Berikut sistem otot dan pembentukannya atau miogenesis. Di sini miogenesis atau otot berfungsi untuk menghasilkan gerakan melalui kontraksi. Jaringan otot berasal dari lapisan tengah embrio yaitu mesodrem. Sel-sel mesodrem berkembang menjadi myoblas yang kemudian membentuk serat otot. Berikut sebagian besar otot rangka atau otot tubuh dan organ gerak berasal dari mesodrem paraksial atau myotom somatik, sementara otot polos atau dinding organ dalam dan organ jantung berasal dari mesodrem lateral. Berikutnya yaitu tahapan pembentukan otot. Tahapan pembentukan otot ini dia akan memproses pembentukan otot. Miogenesis dimulai dari sel-sel prekursor myotom atau somatit. Berikut sel-sel ini berdiferensiasi menjadi myoblas
Mioblast ini kemudian berproliferasi dan pada otot rangka, mengalami fusi atau penyatuan, membentuk struktur berinti banyak yang disebut dengan miotuba. Miotuba ini lalu menjalani pematangan dengan mensintesis miofibril atau protein kontraktil untuk menjadi serat otot matang. Serat satelit ini ditinggalkan untuk fungsi regenerasi. Tahapan pembentukan otot atau miogenesis ini terbagi menjadi 4 bagian, di mana pada gambar tahapan A dan B ini tahapan awal diferensiasi somet, di mana ini adalah tahapan yang sama dengan gambar pertama. Somet berdiferensiasi menjadi sklerotom atau cikal bakal tulang, dermatom, cikal bakal dermatis, dan berkelompok sel otot atau miotom. Berikutnya, kelompok 2 otot ditandai dengan warna kuning. Di tahapan B terbagi menjadi 2 bagian, yaitu dorsomedial muscle cell akan membentuk otot punggung, dan ventrolateral muscle cell ini akan bermigrasi untuk membentuk otot dinding tubuh dan organ gerak. Pada gambar yang C, yaitu tahap migrasi sel sklerotom, di mana sel sklerotom ini berwarna abu-abu atau putih yang akan bermigrasi ke arah medial untuk mengelilingi neural tuba dan notokorda. Dermatom ini dan sel otot mulai mencari posisi, tetapi sel-sel otot belum sepenuhnya membentuk miotom yang jelas. Pada gambar yang D, yaitu tahap pembentukan miotom atau miotome. Ini adalah tahapan di mana sel-sel mulai membentuk otot atau mesikul sel telah menyusun diri menjadi struktur tunggal yang disebut dengan miotom yang berwarna orange. Miotom ini terletak di bagian dermatom yang membentuk lapisan di permukaan dan di atas sklerotom yang bermigrasi ke dalam. Fungsi miotom yaitu sebagai sumber utama semua otot rangka atau otot yang melekat pada sistem rangka. Pada gambar ini yaitu menunjukkan embrio awal dan membagi asal otot menjadi 3 area utama, yaitu yang pertama miotom sumbu utama atau aksial miotom. Ini adalah otot yang berasal dari miotom yang bersegmen atau membentuk blok-blok merah di sepanjang sumbu tubuh atau dekat notokorda dan neural tuba. Ini terbagi menjadi 3 lagi, yaitu oksipital, di mana oksipital ini membentuk otot-otot di daerah kepala dan leher, misalnya otot lidah. Yang berikut servikal atau leher. Ini akan membentuk otot-otot leher dan berkontraksi pada otot diafragma dengan organ gerak atas, yaitu C1 adalah segmen miotom pertama di leher, dan torokal atau dada. Ini akan membentuk otot-otot di dinding dada, perut, dan punggung. T1 adalah segmen miotom pertama di dada. Yang kedua yaitu otot organ gerak atau lip muscle.
di mana otot-otot anggota gerak atau lengan dan kaki tidak berasal dari miotom yang berdiferensiasi di tempatnya. Berikut sel-sel dari sacrificial atau pterosit miotom ini yang tidak dilihat di sini bermigrasi di area lip, tub tonjol, organ gerak. Mereka berkumpul dalam mesenchial centralization of lipid, yaitu atau kondensiasi mesenkim tunas anggota gerak, dan berdiferensiasi di sana untuk membentuk otot lengan kaki. Yang bagian ketiga yaitu otot area kepala atau head muscle, di mana ini terbagi menjadi dua, yaitu otot lengkung pharyngeal. Ini akan membentuk otot wajah, pengunyahan, dan leher tertentu yang berasal dari sel mesenkim di lekung pharyngeal, ditandai 1, 2, 3, dan 4. Yang berikut yaitu pembentukan otot mata, berasal dari sel mesenkim di dekat mata, seringkali dari kelompok miotom dan kepala praoptik. Pada gambar ini menunjukkan proses diferensiasi sel somit menjadi sel otot miotom, diatur oleh molekul sinyal yang dilepas oleh 3 struktur utama. Yang pertama yaitu struktur neural tuba atas, memiliki molekul sinyal yaitu Vn dan T. Vn dan T-1, Vnt 3A, dan target induksinya pada sel otot dorsomedial. Fungsinya yaitu mengaktifkan faktor transkripsi seperti myogenetic factor 5. Yang berikut struktur pemberi sinyal pada ektoderm atau permukaan, memiliki molekul sinyal yaitu Vn dan T. Target induksinya yaitu sel otot ventrolateral. Fungsinya yaitu bersama BMPA akan mengaktifkan MYOD atau myogenetic diferensiasi 1. Yang berikut yaitu notokorda atau perat lantai bawah, memiliki molekul sinyal yaitu SHA atau sonic head gas yang akan ditarget induksi ke sel skeleton atau miotom. Fungsinya yaitu mendesiasi induks, tetapi di sini lebih fokusnya pada WNT atau MBP4 untuk otot. Memiliki peran faktor transkripsi utama yaitu master regular genes, di mana pembentukan otot ini dipicu oleh aktivitas faktor transkripsi kunci yang dikenal sebagai MRV atau myogenic regulator factor, yaitu 1. MYV5 ini diaktifkan oleh sinyal WNT dari neural tuba, akan menginduksi sel otot di bagian dorsomedial.
Yang kedua yaitu MYOD, ini diaktifkan oleh sinyal WNT dan BMP4 dari ektodrem atau jaringan lateral. Ini menginduksi sel otot di bagian ventrolateral. Dan PAX3 dan PAX1 adalah faktor transkripsi lain yang bertindak sebelum MYV5 dan MYOD ini menentukan batas myotom dan sklerotom. Pada gambar ini menunjukkan pembagian otot dari myotom. Myotom setelah berdiferensiasi segera terbagi dua oleh lapisan jaringan ikat yang membentuk pertama yaitu otot apaksial atau apaksial muscles. Ini terletak di bagian dorsal atau punggung atas dekat dengan tabung saraf atau neural tuba. Mendapatkan persarafan dari cabang dorsal primer ramus atau primer dorsal dari saraf spinal. Fungsinya yaitu untuk membentuk otot punggung atau otot paravertebral sepanjang tulang belakang. Yang kedua yaitu otot hipaksial atau hipaksial muskel. Ini terletak di bagian ventral atau perut bawah yang menjauhi punggung. Mendapatkan persarafan dari cabang ventral primer ramus atau ramus primer ventral dari saraf spinal. Fungsinya yaitu bervariasi dan membentuk body wall muscle atau otot-otot dinding tubuh seperti interkostal atau iga dan otot perut. Yang kedua yaitu extensor muscle of lip, di mana ini membentuk otot-otot ekstensor pada organ gerak yang itu lengan dan kaki. Dan yang terakhir yaitu flexor muscle of lip yang membentuk otot-otot flexor pada organ gerak yaitu lengan dan kaki. Hubungan sistem rangka dan otot ini terbagi menjadi 3, yaitu sistem rangka dan otot bekerja secara sinergis membentuk sistem gerak. Yang kedua yaitu tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Dan yang terakhir yaitu gerakan terjadi karena adanya kontraksi pada otot yang menarik tulang melalui tendon. Pada slide yang terakhir yaitu sistem gerak. Sistem gerak ini terbagi menjadi 2, dan di mana pada gambar sebelah kiri yaitu sistem gerak otot, dan pada gambar sebelah kanan yaitu sistem gerak rangka atau tulang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya dimohon maaf. Sekian dan terima kasih.